Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari di kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasubbu lan aja misu sapa sira alladzina wa yadaunahum kang ibadah sapa musyrikun ing alladzina masin berhala min tullahi sang sali Allah ayasna tegese berhala. Faya subuh maka misui sapa musyrikun Allah Gusti Allah adwan kalau ninggati batas itidat antresing liati batas wazluman lan domin begor ilmin kan tanpa ilmu jalan kasih bodoh memang saking musyrikun bilai ing Gusti Allah. Kadalika kan kono kaya kono main masih kamajane kaya mas ingsun ya ulama musyrikun main barang hum kang utai musiku alimana zayana mes ingsun likuli umatin mana sama cuman amalahum ing amale atau kelakoni umat minokali saking bagusan wasalilan Allah fa'atahu moko nekani umat ing amal. Ini di ayat ini Rasulullah dan orang mukmin ya dilarang untuk menjelekkan Tuhannya orang musyrik. Karena apa? Nanti kalau Tuhannya itu dihina, ya mau tidak mau orang musyrik, orang kafir membalas menghina. Akibatnya Allah kan dihina gitu. Tapi orang musyrik kan menghinanya berdasarkan kebodohan, gak ngerti ya. Walaupun yang mukmin itu ngerti sejatinya berhala itu tidak berhak untuk disembah ya, tidak perlu dijelekkan, dihina, nanti dibalas dihina kan gitu ya. Bukan balasan kepada orang, tapi balasan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dihina gitu ya. Makanya ya dilihat saja tidak boleh dihina walaupun itu tidak berhak atau mungkin menyalahi agama kan gitu, karena mereka tidak ngerti, selain tidak ngerti juga memang ya tidak dapat hidayah, belum dapat hidayah kan gitu. Kemudian di sini Allah menghiasi kepada umat dalam arti ya setiap manusia ini kan ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan kejelekan kan gitu ya. Makanya ya biarkan saja ya, Rasul kan hanya diperintah oleh tabligh untuk menjelaskan, membacakan Al-Quran dan menjelaskan kepada orang kafir, dan kadang-kadang didukung oleh mukjizat, oleh ayat kan gitu. Ya memang meminta ayat tapi kan tidak dituruti ya. Ya ada yang dituruti tapi mayoritas tidak. Karena apa? Ya setelah dituruti ya tetap saja tidak mau beriman walaupun awalnya meyakinkan kepada orang, kepada Rasul untuk beriman, tapi kenyataannya seperti nabi-nabi yang dahulu itu hanya menipu ya, karena setelah ditunjukkan mukjizat, ditunjukkan ayat mengatakan kalau itu sihir, kalau itu bukan dari Allah. Makanya ya percuma ya walaupun ditunjukkan karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, yaitu akan beriman, tetapi tidak beriman pada akhirnya. Sumaila rabbi maka nuli
maring pengen marjiun tenggon baline umat fil akhir ing bila akhiratin akhirah fa yunabi umakum nyerita nirob ing umat bima kami ya maluna kang amal sapa umat fi faujazi mongko malas rob ing umat bi amat ya nanti dapatnya kan mereka terima sendiri, yang beramal baik juga mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala, yang beramal jelek juga mendapatkan dosa, mendapatkan adab nanti di akhirat. Itu ya. Kalau di dunia ini kan mungkin saja, tapi yang di dunia ini kan bukan balasan. Ya, di dunia ini perlu diketahui bukan balasan. Karena apa? Ya karena orang yang baik ya belum tentu sukses secara dunia. Nabi saja ya banyak yang biasa ya. Ya ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, tapi bahkan Nabi Ayub kan sakit 7 tahun sampai orang menjauh. Padahal Nabi kekasih Allah. Itu kan menjadikan contoh amalia di dunia ini ya memang dijatah, bukan balasan. Kalau di akhirat pasti balasan, karena di sana kan sendiri-sendiri ya, tidak tidak bisa temannya atau mungkin saudara menolong kesusahan, menolong ya siksa yang diterima, gak bisa. Masa amal diberikan gak mungkin kan, pengamal dimiliki sini pas-pasan. Masa akhirnya amalku ya, kalau di dunia mungkin uang ya, uang diberikan, uang dipinjamkan. Kalau di sana amal, masa amal sendiri saja, diri sendiri kurang kok malah diberikan orang, kan lucu ya. Dan ya seandainya bisa, seandainya mungkin ya jadi masalah, balasan kok diberikan amalnya orang. Ya mungkin kan itu di dunia, misalkan orang ditipu orang ya. Nah, ini kan kalau tidak marah-marah kan di sana nanti ya mendapatkan amalia orang yang menipu, atau kalau tidak cukup ya kejelekan orang yang ditipu diberikan kepada orang yang nipu, itu salah satunya. Tapi itu kan setelah dijelaskan di dunia, bukan dalam arti amalnya diberikan orang yang cara cuma-cuma ya, karena faktor di dunia, karena dia melakukan ya yang menyebabkan amalianya bergeser kepada orang, amalnya baik kepada orang lain kan gitu. Waksa mulan supoto kufar ay kufar makasih kufar makis taikan ko jata aiman jata aimanihim klan sakato ke sumpai kufar boyatat dihadihim sakatoke oleh nemen-nemeni sopo kufar pihak indalem aiman. Nah, ini kan orang kafir saking ya gampangannya kan orang bersumpah itu kan ingin meyakinkan yang lain. Tetapi yang jadi masalah kan karena yang membuat manusia ini Allah, dan Rasul itu ya langsung yang menjadikan Rasul kan Allah, bukan manusia. Beda dengan kepemimpinan duniawi, walaupun didukung mayoritas, perlu diketahui didukung mayoritas, itu tidak menjamin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Yang dikehendaki Allah belum tentu diridhoi. Beda dengan Nabi, kan Nabi kan memang yang menjadikan Allah ya diridhoi Allah. Kalau pemimpin secara duniawi perlu diketahui ya tadi, dikehendaki tapi tidak diridhoi. Ini yang sulit ya, yang sulit itu kan dikehendaki dan diridhoi. Kalau hanya dikehendaki tidak diridhoi ya mungkin ya sulit, tapi tidak sulit keduanya. Misalkan sukses,
ya misalkan mencuri, jadi kaya raya, korupsi, itu kan ya memang dikendalikan ya, kadang-kadang nggak bisa berhasil, tapi ya tidak diridhoi. Kalau tidak diridhoi ya nantinya di akhirat akan mendapatkan adab, akan mendapatkan dosa kan gitu ya. Nah ini orang kafir ya menyalahkan kepada orang, kepada Rasul, bersumpah ya, akan beriman kalau memang Rasulullah bisa minta kepada Allah mendatangkan ayat yang dimintakan gitu. Lain ja'adhum lamun yaktine lamun teko ing kufar apa ya imma dalam entarohu kang jaluk kufar ima layu minuna moko yaktine iman temen sopo kufar biakan ayat. Ini kan apa ya? Sumpahnya wis ngene. Kalau kamu minta Allah dan dituruti, saya akan iman. Layu mina. Saya yakin akan beriman. Bersumpah ini tidak hanya ini ya. Kadang-kadang kita apa ya? Ada kontestan. Itu kan sebelum jadi kan juga bersumpah ya. Ya memang apa ya? Ya di Al-Qur'an ini kan sudah menggambarkan kehidupan manusia ya. Ya walaupun endingnya sumpah itu ya bagaimana ya, kadang-kadang oh ini sudah saya jalankan, ini kan versi ya, versi mereka lah, yang benar kan bagaimana, kan ya sulit ya, karena apa namanya, tolok ukurnya kalau ilmu pasti sih 2 kali 2 ya hampir semua orang menjawab 4, kalau tidak dijawab itu kan keliru, kecuali mungkin barangkali ada yang bisa membuat rumus yang bisa menyalakan itu kan gitu. Nah kalau sumpah ini kan rumusnya bagaimana? Sumpah loh ini yang saya maksudkan gitu. Bisa mengelak kan, dianggap yang lain. Mungkin menurut dia tidak mengelak, itu sejujurnya begitu ya. Kul ngucap sapa sira mohan lahum man kufa innamal ayat innamal ayat yang kutin ayat iku indallahi ngersani Allah. Yunzilu akan nurunaken yunzilu tegas nurunaken Allah ing ayat kama yasau kama barang yasa kang ngersakaken sapala ing mah wae nama anak on uta ingsun iku nadirun kang mendeni. Rasul orang kafir minta didakan ayat atau mujizat kan gitu. Nanti saya beriman. Jawaban Rasulullah, ayat atau mujizat itu wewenang atau kekuasaan Rasulullah. Kalau Rasul diberi, ya ditunjukkan kepada umatnya. Kalau tidak diberi, minta, ya tidak bisa. Dia hanya sebagai mundir kepada orang-orang kafir, memberikan peringatan. Ya tidak bisa ya. Kenapa? Ya Allah kan tahu. Nanti walaupun sudah ditunjukkan ayat di depan matanya, kalau memang ini hubungan dengan ilmu tauhid ya. Kalau memang orang itu sudah dijata tidak akan beriman, ya wis ono ae akalane untuk mengelakkan gitu. Ya inginnya Rasulullah ya Allah nuruti kemudian orang kafir beriman. Tapi Allah kan tahu ditunjukkan percuma ya kalau mereka tidak beriman ya, yang mukmin ya mungkin tambah imannya ya. Nah, kalau yang kafir ya tetap beriman, yang munafik ya tetap ambigu kan gitu ya. Di depan Rasulullah mengatakan benar, mungkin di belakangnya ambigu ya, di belakang nggak sesuai dengan yang apa yang dikatakan. Wa mangutai apa iku yusirukum merake maing sira yudrikukum tegese merwake maing sira bi iman kang imane kufar. Kita cari kan teko apa ayat. Ini kan apa namanya, orang mukmin kan minta ya. Minta kepada Rasulullah, Rasul disuruh minta kepada Allah supaya ya kalau orang kafir itu benar-benar iman, apalagi orang kafir yang diharapkan orang-orang yang
utamanya kalau sesuatu hal itu yang baru itu kan yang paling diinginkan kan orang yang punya pengaruh. Bisa pengaruh mungkin punya pengikut banyak, pengaruh mungkin punya harta banyak, pengaruh mungkin ya mungkin kepandaian dan lain sebagainya kan gitu. Harapannya kalau orang-orang yang punya pengaruh masih Islam kan akibatnya mungkin dalam hitungan ya secara teori mungkin penyebaran atau tablignya tidak begitu sulit, mungkin butuh biaya ya ada yang membackup, mungkin butuh orang pandai bisa menjalankan, ada kan harapan kan gitu. Tapi ya tetap ya Allah yang menentukan kan itu. Nah, ini kan jawaban hukum. Seakan-akan orang mukmin Rasulullah ini yakin nanti. Padahal ini dijawab oleh Allah, apa yang menunjukkan? Tidak ada yang bisa menunjukkan ya. Keyakinan itu kan belum tentu benar. Keyakinan ini menunjuk apa yang bisa menunjukkan kamu? Kan hanya berdasarkan feeling, berdasarkan angan-angan kan gitu. Kalau memang benar-benar ayat datang akan beriman, ya tidak ada yang memberikan jaminan kan gitu. Ai antum taisra ikula tadruna dzalika. Ya kamu tidak akan tahu ya. Setelah ditunjukkan ya sebenarnya iman Anda kan tidak tahu. Bahkan mungkin malah mencibir, tidak mau beriman, malah menyalahkan, malah gak karu-karuan kan mungkin saja ya. Karuan kalau mungkin diam gitu, wis gak beriman diam. Kadang-kadang wis gak mau mengikuti, malah menyalahkan, malah menjelek-jelekan kan gitu ya. Kalau tidak mau mengikuti mungkin dia meneng, nah, mungkin tidak begitu punya dampak, tidak punya dampak positif dan tidak punya dampak negatif kalau diam. Kalau malah ngoceh-ngoceh negatif kan ya punya dampak negatif, orang yang akan masuk Islam mungkin malah tidak masuk, ragu kan gara-gara ya ada provokator yang menghalang-halangi atau mengendoni kan gitu ya. Inasa ayat itu ja'arikan teko ayat layu minam. Ketika ayat datang, ya mereka tetap tidak iman ya. 5 akan bangsa akan dingin apa ma fil milan enten muslim. Karena Allah sudah mengetahui, ya selain sudah mengetahui memang sudah ditentukan mereka tidak akan beriman ya, karena apa ya, ini kan menunjukkan perjalanan manusia ya. Allah memerintah Rasul tabligh dan di situ juga dikelilingi oleh orang-orang penentang ya. Nah, kalau orangnya gampang semua, ayo gak perlu susah payah ya, diberikan nganut kabeh, diberikan nganut kabeh kan mudah ya. Jangankan orang lain, kadang-kadang satu keluarga saja beda sikap dan sikapnya bisa konflik yang beda itu kan. Ini masalah agama, masalah dunia juga begitu kan gitu. Yang ada yang kita alami realita sekarang ini. Wa pikirat lain kalau kita kanta ayat dapat latuk minun ya, khitaban lil kufar. Kalau untuk minun tidak jahat latuk minun gitu ya. Wa pikiran nikun dalam sing liya bacaan sing lebih fathihan kan fathah ada yang baca annaha, tidak dibaca innaha. Bimana ala menawa, tapi kalau hubungannya Allah menawa kemungkinan itu pasti karena apa? Ya Allah kan ya, kalau kita nanti kalau kita macam mungkin saja bertemu, karena kita misalnya mungkin saja sukses, kita belajar saja mungkin saja nanti sukses kan, tidak tahu endingnya. Kalau Allah kan sudah tahu, makanya walaupun Allah, kalau Allah ya tahu ya, walaupun kalimatnya Allah ta'ala mungkin, kalau Allah tahu karena tahu segalanya ya. Tahu makmulatu untuk dan nama laki 5 malapa qoblan sadrungi anati, atau mungkin itu tiap tadi
dadi mapul yang kedua ya, rapat yang sebelumnya. Wa nuqallibu lan bolak-balik ingsun afidatahum ing pira-pira atine kufar nukhawilu teng ngolang-aling ingsun kuluba atine kufar pira-pira an hak kisah hak wala ya bamuna mongko ora paham kufar hak. Ya mengapa kok tidak mau iman? Ya Allah kan kolbun hati itu kan artinya tidak pasti 100%. Makanya kita ini kan memaksa hati kita. Hati kita ini kadang-kadang mantap, satu saat berubah. Ya begitulah memang hati artinya berubah-ubah. Allah itu merubah-rubah hati manusia ya. Utamanya orang kafir. Mungkin pas diberikan penjelasan paham. Kemudian tidak diraukan. Atau memang pas diberikan penjelasan benci dengan yang memberikan penjelasan. Itu akibatnya apa yang diberikan itu walaupun benar, walaupun hak, ya tidak diikuti. Karena apa? Ya itu di hatinya diberikan ketidakpastian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa absarahum lan pira-pira peninggal latina anu hak. Fala yubsirunahu maka ora bisa ningali kufar ing hak wala yuminan ora iman. Hatinya ya tidak bisa mendengarkan hak yang benar, akibatnya tidak mau iman. Matanya juga begitu ya, tidak hanya hati dengan mata ya, telinganya semuanya ya. Tidak digunakan sesuai dengan porsinya. Akibatnya walaupun yang didengarkan, walaupun yang dilihat itu benar, tapi dia menganggapnya tidak benar. Hatinya juga begitu. Walaupun setelah dipikir, setelah dianalisa yang benar, tapi dia tetap tidak mau menerima kebenaran tersebut. Karena ya berubah-ubah tadi ya tidak konsisten ya. Labil, tidak stabil. Kama kon ban lam yun ulaiman kufar bing kema. Bima pan unjilakan tentra kema. Nah, saya ngajak awal amatin alang kawitan. Ya ini kan gambaran. Mereka tidak beriman. Ini gambaran sejak dulu, sejak awal ya. Awal amarah, sejak awal. Pernah, contoh ya, pernah suatu saat itu rembulan sigar pecah, terbelah. Itu kan mukjizat langsung ya ditunjukkan. Tetapi yang melihat saja itu juga tidak jamin percaya. Apalagi yang tidak melihat ditunjukkan oleh orang sing melihat. Ya mungkin kadang-kadang juga tidak percaya. Tapi kalau dasarnya orang sudah disetting sejak awal dapat hidayah, tidak tahu yang menunjukkan, hanya ditunjukkan ucapannya saja, beritanya saja, dia langsung mantap. Bahkan resiko yang besar pun tidak dihiraukan. Ini kalau dasarnya sudah ya disetting orang dapat hidayah kan gitu. Wa nadaruhum lan ninggal ingsun ing kufar natrukum tegese ninggal ingsun kufar fituan asasari kufar dalalim sasari ya maun kali mitir kufar ya taratan mutakhayirina kali bingung. Ya akibatnya ditinggal oleh Allah dalam arti ya dalam kebingungan. Memang bisa saya bingung dalam arti tidak ada kemantapan mengikuti barangnya hak, bukan dalam arti masalah duniawi. Kalau masalah duniawi ya banyak sih, seperti di era sekarang ini banyak orang yang tidak mengakui agama, tidak mengikuti agama ya karena yang dilihat itu bukan aturan, tapi banyak melihat pengikut agama banyak yang tidak konsisten. Ini kan memang kalau melihat pengikut agama kita ini ya sulit ya untuk mengikuti. Karena apa? Ya pengikutnya ini ya jalan pelimpan ya gak pelimpan, tapi antara yang diucapkan dengan realita pelaksanaan utamanya yang larangan ya.
Misalkan orang Islam, kalau orang Islam misalkan sholatnya sudah rutin, puasanya rutin, zakatnya rutin, mungkin umroh, haji dan sebagainya, tapi larangannya gak oleh, padahal gak boleh, haram, masih ngerasani orang dijalankan. Ini orang yang di luar itu kan bingung dalam hati menilai, loh itu kok ngene ya, pada sing domong ngene. Memang kalau mencari sumber yang asli ya Rasulullah, ya itu pasti benar, tapi kan ya tidak mau orang ditunjukkan itu kalau yang diikuti sekarang, ya, yang melihat yang ada sekarang ini ya. Kalau orang-orang yang pengikut agama ini yang apa ya, yang taat secara kewajiban ini otomatis taat secara larangan, mungkin ya orang yang anti agama ya tidak bertambah kan gitulah. Orang yang taat kewajiban ini ya justru mungkin banyak di antara yang taat kewajiban, banyak yang nerabas larangan. Ya mungkin ya prosentasenya banyak, namanya banyak kan, mungkin ya lebih dari 3% kan banyak ya. Kalau mungkin yang tidak taat atau mungkin yang setengah-setengah dalam taat kewajiban kemudian rutin menerabas larangan, mungkin orang tidak begitu menghiraukan. Yang rutin taat kewajiban tapi ya rutin nerabas larangan, ini yang jadi modal. Kalau di agama ini kan orang munafik, orang fasik kan gitu ya, yang model begitu ya. Makanya yang tidak begitu, orang yang mencari orang yang tidak fasik, mencari orang yang tidak munafik kan ya sulit ya. Taat kewajiban juga taat meninggalkan larangan, ini yang sulit. Kalau taat kewajiban nerabas larangan rutin ya bisa dikatakan fasik, bisa dikatakan munafik, kan tidak konsisten kan. Akibatnya ya itu tadi, bingung karpe dhewe ya. Wala ana lamun nurana sunnah zalnut alaihi maring kufar amalika wakalam lang aturan ngomong ing kufar sapa mati kama taro kaya oleh njaluk kufar kasar nangupelak jamak nangupelak ingsun alaihi ing kufar kula sajen kublan ing dadi pandan kita matikan dalam kublan jam kobilin jam paujan ai paujan bondong-bondong dikasih konkop wafat ki ya ilan fa ya muayatan kanyoto pasahatu mongko ningali gitu kan, makan mora ono sopo kufar ikuli minum. Jadi seandainya ya inginnya malaikat datang, didatangkan malaikat, wong mati ngomong, bahkan ini hewan-hewan dikumpulkan wis segala macam ngomong kalau kamu itu beneran nabi, beneran dapat dari Allah. Tapi jawabannya apa? Maka mereka tetap tidak beriman, walaupun keinginannya sudah dipenuhi. Karena apa? Ya karena ya memang dijata tidak dapat hidayah. 5 barang sabang kajian fi ilman illa ayasau lakin ayasau kejaba ngersake sapa Allah. Ila yasa'a ila ayasa kejaba yang ngersa sapa Allah Gusti Allah. Lakin ayasa kejaba ngersa sapa Allah Gusti Allah imanahum imane kufar. Fayumin maka iman sapa walakin asan tapi akeh kufar iku ya jaluna padha dalika mengkono akan. Tapi perlu diketahui ya kecuali memang sudah di setting jadi orang beriman, ya telah diberikan itu iman. Nah, karena tidak disetting, ya tetap tidak beriman ya. Tetapi ya mayoritas orangnya bodoh dalam hati, diberikan informasi yang benar tetap tidak diikuti. Sampai di sini penjelasan saya. Barangkali ada kekurangan, saya masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.